Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tapi segera, semua orang terkejut lagi, karena benar saja, semua orang melihat sesosok guru suci tahap akhir keluar dari formasi. Itu adalah 4 guru suci tahap akhir, menjaga di 4 arah dan memblokir beberapa musuh asing. Postur ini mengejutkan semua orang. Dan yang paling mengejutkan semua orang, Shen Yuan antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi ganas. Seolah menarik Shen Yuan di ruang 100.000 mil, semua orang merasakan Shen Yuan di antara langit dan bumi di sekelilingnya. Yuan suci menghilang dengan cepat, mengembun menjadi formasi terlarang. Saat berikutnya, pusaran Shen Yuan, yang telah berputar di atas formasi terlarang, tiba-tiba mengalir ke formasi terlarang di bawah. Langit bergetar dan kehampaan berdengung. Pusaran Shen Yuan yang besar dan formasi penahan dengan cepat digabungkan menjadi satu. Kekuatan langit dan bumi yang tak terbayangkan mengikuti pusaran dan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Qin Chen. Ini tidak mungkin. Merasakan nafas seperti itu, Feng Lao dan yang lainnya berseru kaget, menunjukkan keheranan. Nafas ini terlalu menakutkan, belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak pernah merasakan tekanan terobosan yang begitu mencengangkan, dan sepertinya surga telah ditekan. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Dalam formasi terlarang, terobosan Qin Chen dan Yu Qianzu juga telah mencapai momen kritis terakhir. Tubuh kedua orang itu dibentuk kembali, keduanya awalnya tertahan di puncak awal guru suci. Dalam sekejap, mereka melangkah ke ranah Shen Lord jangka menengah. Ketika Qin Chen dan Yu Qianzu menerobos, badai kehampaan yang mengerikan melanda, itu seperti tsunami, dan meludah ke segala arah. Nona, hati-hati. Ekspresi Feng Lao berubah, dan banyak master dari kamar dagang Tiantong dengan tergesa-gesa mengambil tindakan, melindungi Yang Yingying, semuanya menunjukkan kengerian. Banyak prajurit di kejauhan juga mundur satu demi satu, ekspresi mereka ketakutan. Napas tak berujung menghilang, dan di tengah ledakan, 2 sosok perlahan berjalan keluar, itu adalah sepasang pria dan wanita. Haha, selamat tuan muda, selamat nona muda, kata Huo Lao dan yang lainnya merasakan nafas Qin Chen dan Yu Qianzu, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan, dan mereka memberi hormat dengan hormat, dan sangat bersemangat. Pada saat ini, Yang Yingying dan yang lainnya semua mendongak dengan kaget, dan akhirnya melihat Qin Chen dan Yu Qianzu di tengah kerumunan. Aura tak berujung menghilang. Kedua sosok itu terlihat sangat muda, namun aura mereka berdua sangat mengesankan. Perasaan tertindas yang kuat, seperti jalan surgawi ini, membuat semua orang takut melihatnya. Banyak orang terkejut dan melihat ke depan dengan tak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa keempat guru suci tahap akhir ini menjaga tuan muda ini, meskipun mereka tidak dapat melihat bagaimana kultivasi kedua sosok itu. Tapi nafas yang keluar membuat semua orang sangat terkejut. Memang tidak mudah untuk menerobos. Bisik Qin Chen dan Yu Qianzu saling melirik dan sedikit tersenyum satu sama lain. Untuk menerobos ranah Shen Master jangka menengah, Qin Chen tidak tahu berapa banyak energi yang dihabiskan, dan akhirnya berhasil menerobos setelah bertemu dengan pil surgawi Dao Divine dari sistem luar angkasa dan buah dari sistem asal. Untuk membuat terobosan, hampir 50 Vena Master suci kelas menengah yang dihabiskan Qin Chen sebelumnya. Namun demikian, apa yang dirasakan Qin Chen saat ini adalah kegembiraan yang tak ada habisnya. Terutama melihat 4 master yang telah menembus master guru suci tahap akhir di depannya. Ya, kalian semua baik-baik saja, jawab Qin Chen mengangguk puas dan melihat keempat guru suci itu. Terima kasih, Tuan, dan Nyonya, jika bukan karena Tuan, saya tidak akan bisa menerobos, kata Huo Lao dan yang lainnya dengan penuh semangat.
Guru suci tahap akhir, itu hampir menjadi impian mereka dalam hidup ini, dan mimpi ini datang begitu tiba-tiba sehingga mereka sendiri tidak dapat mempercayainya dan sangat bersemangat. Hei, kedua orang ini sepertinya terlihat akrab. Pada saat ini, di kamar dagang Tiantong berada, Feng Lao tiba-tiba mengerutkan kening. Feng tua, apakah kamu mengenal mereka? Tanya Yang Yingying dan yang lainnya menoleh dengan kaget. Tidak tahu, tapi sedikit akrab. Kedua orang ini, biarkan aku memikirkannya. Kalau dipikir-pikir, sepertinya agak mirip dengan pil pavilion yang baru dibuka di kota Dongguang belum lama ini. Ya, itu Tianwu Danpu, Master Alkemis di Tianwu Danpu. Old Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata. Semua orang di kamar dagang Tiantong menoleh dengan kaget, Tianwu Danpu. Mereka juga telah mendengar tentang kekuatan ini. Beberapa hari yang lalu, Tianwu Danpu mengadakan alkimia gratis di kota Dongguang. Feng Lao, tetapi saya juga pergi ke sana hari itu, dan saya mengantri dan menukar 3 tungku obat untuk kamar dagang kita. Ada 3 orang di toko Wu Danpu hari itu. Kecuali seorang master alkemis muda, memang ada seorang wanita yang berspesialisasi dalam pengiriman bahan dan pil, dan seorang penjaga toko, tampaknya usia yang tepat, tetapi harus ada perbedaan dalam nafas bukan? Seorang master bertanya, memang ada perbedaan nafas, tapi saat saya melihat orang ini, saya memiliki intuisi yang unik. Saya dapat merasakan bahwa kedua orang ini agak mirip dengan Tuan Tianwu Danpu. Tentu saja, saya tidak yakin. Jawab Feng Lao mengerutkan kening. Lihat, pihak lain datang ke arah kita. Tiba-tiba, seorang master dari kamar dagang Tiantong berteriak dengan gugup, dan semua orang berbalik dengan tergesa-gesa, dan melihat sosok-sosok perkasa terbang ke arah mereka. Nona, Feng Lao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata tua. Yang Yingying menelan ludah, hatinya juga gugup. Dia meremas telapak tangannya yang berkeringat dan berkata, jangan gugup, kita tidak melakukan apa-apa sebelumnya. Para senior ini seharusnya tidak melakukan apapun kepada kita, paling banyak mereka akan bertanya. Saat suara itu jatuh, Yang Yingying mendongak. Pada saat yang sama, Qin Chen dan rombongannya mendekat dengan senyum di wajah mereka. Mata Qin Chen dan murid Yang Yingying tiba-tiba saling memandang, mekar dengan kilau jalan yang tak berujung. Di sisi lain, Yang Yingying tergerak oleh tatapan Qin Chen, dan dia berteriak seru, tubuh Jiao-nya tanpa sadar mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Feng Lao terkejut dan bergegas ke sisi Yang Yingying, mengulurkan tangannya untuk mendukungnya, dan bertanya dengan prihatin, Nona, ada apa denganmu? Ada lapisan tipis keringat dingin di dahi Yang Yingying, dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya baik-baik saja, jangan bicara, beberapa senior ada di sini. Ketika suara itu jatuh, Yang Yingying melangkah maju dan segera membungkuk dan memberi hormat, lalu berkata, Junior Yang Yingying, saya telah bertemu dengan beberapa senior. Qin Chen dan yang lainnya berdiri kokoh di depan sekelompok orang Yang Yingying, dan aura menakutkan yang secara alami keluar membuat Yang Yingying dan yang lainnya pucat, tubuh mereka bergoyang, dan mereka tidak dapat berdiri dengan kokoh. Pemaksaan semacam ini, bahkan jika ayahnya ada di sini, dia pasti akan merasakan jantung berdebar. Lagi pula, ada 6 master top di sisi berlawanan. Apakah Anda dari kamar dagang Tiantong? Kata Qin Chen tertawa kecil. Meskipun dia telah menerobos sebelumnya, semua gerakan dunia luar tidak dapat lepas dari persepsinya, dan dia secara alami tahu apa yang terjadi di luar. Ya, para junior dan yang lainnya berasal dari kamar dagang Tiantong. Jika kami menyinggung beberapa senior, mohon maafkan saya, para junior akan pergi sekarang. Ucap Yang Yingying terus mengingatkan dirinya untuk tidak gugup. Tetapi tubuhnya masih menjadi gugup tanpa sadar, wajahnya memerah, suaranya bergetar, tubuhnya bergetar, dia tidak nyaman, terutama mata Qin Chen tertuju padanya, yang membuatnya merasa cenat-cenut. Hehe, jangan buru-buru pergi, kamar dagang Tiantong,
Aku pernah mendengarnya. Saya mendengar bahwa itu adalah kamar dagang lama di kota Dongguang. Ada banyak saluran di alam surga timur dan alam surga lainnya, tetapi sayang sekali beberapa tahun terakhir telah jatuh. Kata Qin Chen tersenyum ringan. Yang Ying-Ying tertegun. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Qin Chen dengan mengatakan itu, tetapi dia merasa bahwa Qin Chen tampaknya tidak jahat, dan kegugupannya akhirnya sedikit berkurang. Dia dengan hati-hati berkata, apakah senior punya instruksi? Meskipun kamar dagang Tiantong saya tidak dianggap sebagai kamar dagang teratas di kota Dongguang, selama senior memberi perintah, junior akan melakukan yang terbaik. Kata Yang Ying-Ying, bukan apa-apa, hanya saja aku berpikir untuk bekerja sama dengan beberapa kamar dagang di kota Dongguang baru-baru ini. Saya kebetulan bertemu dengan Anda di kamar dagang Tiantong di sini. Itu juga takdir, kata Qin Chen menginstruksikan dengan ringan. Yang Ying-Ying di samping tercengang saat ini. Apakah ada masalah dengan telinganya? Apa yang dia dengar? Pihak lain ingin bekerja sama dengan kamar dagang Tiantong miliknya. Mengapa? Apakah kamar dagang Tiantong Anda tidak bahagia? Tanya Qin Chen mengerutkan kening.